Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi. Kembali lagi bersama aku Ega pertama, tentunya di channelku ini. Dan guys, kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik lagi ya. Karena kemarin sudah kita membahas tentang sesuatu hal tentang Sagittarius, dan kali ini juga akan membahas sesuatu tentang Sagittarius. Tapi bedanya kali ini aku akan bahas tentang negatifnya. Karena ada beberapa yang aku pikirkan dan bener-bener ini real banget dan nyambung banget dengan kehidupan. Jika kalian menerapkan ini, mungkin kalian bisa melakukannya ya. Dan ini pun nggak akan sembarang orang bisa, karena aku pikir ya, karena ada beberapa orang yang nggak terima hal ini adalah kebenaran. Tapi ya udahlah, terserah kalian. Jadi aku akan informasikan aja. Jadi jangan kemana-mana, tetap nonton di channel ini terus. Kembali lagi setelah iklannya yang berikut ini. Jumpa lagi bersama aku Ega Pratama. Dan ya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga dimudahkan semua urusannya. Dan bagi yang kalian yang lagi kena musibah, lagi kena masalah, ataupun lagi kena problem dalam kehidupan kalian, semoga cepat terselesaikan dan terlewatkan, dan bisa kembali lagi beraktivitas dengan kebahagiaan yang tidak ada batas. Amin Allahumma amin. Guys, bagaimana kabar kalian? Ya, semoga sehat selalu ya. Dan kali ini aku akan bahas sesuai apa yang aku pikirkan saat ini. Karena menemukan ide itu nggak mudah ya guys. Kadang ada seseorang yang menemukan ide dengan direncanakan, dan ada seseorang juga yang menemukan ide dengan spontannya. Jadi kali ini aku akan membahas tentang apa ya, pengalaman aku, dan ini adalah sudut pandang aku. Jadi mungkin kalian yang nggak suka ataupun nggak nggak sefrekuensi, aku minta maaf. Karena aku hanya bisa menyampaikan apa yang aku tahu, apa yang aku mengerti, dan apa yang aku bisa. Itu semua tentang sudut pandang aku. Jadi mohon maaf jika kalian tidak suka. Oke, kali ini aku akan membahas tentang logika. Wah, tapi kali ini guys, bedanya aku akan membahas tentang jangan menggunakan logika dalam kehidupan Sagittarius. Kali ini aku akan bagi tiga pendapat aku. Sebenarnya banyak sih, tapi kali ini aku akan bagi tiga aja ya, biar kalian nggak muter-muter lah, nggak bisa paham dan ya mengerti lah sedikit-sedikit aja. Oke, yang pertama, jangan menggunakan logika, karena logika bisa membuat kamu memiliki rasa benci. Kenapa bang kok bisa memiliki rasa benci? Ya, di dalam setiap perbuatan manusia, terus kebaikan, keburukan, ketika kita menggunakan logika kita, tentu saja kita melibatkan emosional kita. Terkadang kita tuh gak terima bagaimana sih orang lain bersikap kepada kita, bagaimana orang lain tuh benar-benar membuat kita tuh nggak nyaman ketika kita tuh sudah bisa dibilang berbuat baik ke orang itu ya. Tapi orang itu kenapa sih nggak bisa timbal balik gitu lah ke kita. Itulah kenapa ketika kita menggunakan logika, kita selalu emosi. Kita bener-bener nggak bisa lepas lah dari emosi itu ya. Jadi jangan pernah gunakan logika ketika sedang berbuat baik ataupun sedang merencanakan kebaikan. Nah, jangan sekali-kali menggunakan logika. Ya, berbuat baik ketika menggunakan logika pun itu nggak baik sebenarnya. Nggak baik karena apa? Mungkin kita beramal ataupun kita memberi, terus kita berpikir, nanti orang itu digunakan pakai apa ya. Jadi intinya nggak penting banget ketika kita menggunakan logika dalam perbuatan baik ya. Terus yang kedua, alasan dilarang menggunakan logika adalah akan adanya permusuhan. Wah, ini banyak banget dalam sekian episode cerita dalam kehidupan Sagittarius, apalagi ya ketika Sagittarius sudah menggunakan logika, percaya nggak percaya, Sagittarius itu akan benar-benar memilih dan memilah. Beda halnya ketika Sagittarius tuh ketika dia tidak menggunakan logika, karena menurut Sagittarius ketika kamu berbuat baik, maka Sagittarius akan baik. Tapi ketika kamu berbuat jahat, maka Sagittarius akan jahat. Itu ketika menggunakan logika. Tapi kalau Sagittarius tidak menggunakan logika, sejahat apapun kamu, sekurang ajar apapun kamu, sebangsat apapun kamu, kalau kata kasarnya ya, itu gak akan berpengaruh ke Sagittarius. Mungkin Sagittarius itu akan paham bagaimana menyikapinya ketika tidak menggunakan logika ya. Ya, karena benar-benar menurut aku ketika Sagittarius sudah dalam puncak tertingginya, maka logika itu nggak akan perlukan, karena akan menimbulkan permusuhan aja. Tapi ada titik kalanya Sagittarius benar-benar udah capek menanggapi
pemikiran negatif kamu, sikap negatif kamu, ataupun apapun itu tentang kamu di sudut pandang kamu tentang Sagittarius gitu ya. Jadi gak heran kalau Sagittarius sudah cut off seseorang yang mungkin benar-benar udah capek drama-drama yang gak penting di kehidupan Sagittarius ya. Akan menimbulkan permusuhan yang benar-benar ya bisa dibilang udahlah ini udah dewasa, udahlah ini dunia kita senang-senang happy-happy, udahlah ini adalah ikatan pertemanan, ikatan persaudaraan yang seharusnya kita tuh saling support, saling mendukung, terus ada kesalahan tuh saling apa namanya saling mengingatkan. Tapi ketika kamu sudah beranggapan bahwa Sagittarius tuh paling menonjol dan paling ingin dimengerti, kamu salah berat. Sesungguhnya Sagittarius tuh ingin ingin sama lah. Jadi ketika kamu merasa tidak mampu, Sagittarius itu akan berusaha menopang kamu. Jadi itulah. Jadi ketika logika Sagittarius tidak ada, itulah yang akan dilakukan Sagittarius ke kamu. Jadi jangan main-main dengan logika. Terus yang ketiga, dalam kehidupan Sagittarius tuh seharusnya jangan pernah menggunakan logika dalam hal rezeki. Jangan gunakan logika. Bang, tapi kan kalau kerja kan kita harus gunakan rezeki, Bang. Kita maksudnya harus gunakan logika kita agar kita nggak rugi, Bang. Bang, tapi kan kalau kita melakukan sesuatu kalau nggak pakai logika kan nanti akan jadi sembrono, Bang. Bang, tapi kan kalau kita nggak memakai logika dalam dunia pekerjaan kan nantinya akan dimanfaatin, Bang. Itu semua benar. Semua itu benar banget. Tapi yang aku maksud adalah ketika kamu menggunakan logika dalam sebuah pekerjaan, itu akan rasa berat banget. Seringan-ringan apapun pekerjaan, kalau kamu masih menggunakan logika kamu pasti akan mengeluh terus-terusan. Kenapa sih jamnya nggak tepat waktu? Kenapa sih perhitungan banget? Kenapa sih kok nggak adil? Kenapa sih selalu berpihak kepada satu sisi gitu ya. Jadi intinya jangan pernah menggunakan logika dalam sebuah karir ataupun pekerjaan. Gunakanlah hati nuranimu. Jalan-jalan aja, terus bener-bener ketika kamu sudah relax, enjoy menggunakan hati kamu nggak akan pernah menemukan rasa capek dan lelah dalam kehidupan perjalanan karir kamu. Ya sebenarnya aku bilang seperti ini tuh pernah mengalami, dan saat ini aku masih menggunakan logika karena pernah kecewa. Jadi ya ketika kecewa itu Sagittarius mungkin akan menggunakan logikanya. Tapi ketika Sagittarius masih fan-fan aja, masih percaya sama kamu, udah bener-bener nggak peduli dengan ucapan orang lain, maka Sagittarius tuh akan baik sama kamu, udah bener-bener baik. Jadi nggak heran ketika Sagittarius tuh terlihat kok baik banget sih, kok nggak ngelawan sih, ya itulah Sagittarius ya. Pasti akan ada titiknya di mana Sagittarius tuh bener-bener capek dan lelah ya. Terus Bang, dalam setiap cerita, dalam setiap kejadian ataupun peristiwa, bukannya menggunakan logika, Bang. Ya, setiap itu pasti akan menggunakan logika. Tapi paling enaknya, paling asiknya, paling enjoynya jangan menggunakan logika. Kamu akan mengerti dan benar-benar akan paham ketika kamu mempraktekannya. Jangan gunakan logika. Berbuat baiklah terus dan pasrahkan semua perbuatan kamu, perbuatan orang lain ke kamu, ataupun semua permasalahan kamu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Tuhan kamu yang menganut agama lain. Jadi jangan terlalu menggunakan pikiran, karena dunia ini tuh kalau dipikir secara logika tuh nggak adil banget. Tapi kalau kita berpikir secara di luar logika, di luar akal normal kita, mungkin kita bisa akan selalu bahagia. Bodoh amat kalau orang-orang sekitar itu berpendapat seperti apa, itu bodoh amat. Tapi yang penting kita enjoy dalam menjalaninya. Dan terus terakhir, jangan gunakan logika dalam percintaan. Sebenarnya tadi ada 3 ya, tapi ya udah deh. Ini bonus untuk kalian. Jangan menggunakan logika dalam percintaan kalian. Ya, kenapa? Karena akan adanya kecurigaan, karena akan adanya kesalahpahaman, karena akan adanya terus-terusan perhitungan dalam pasangan. Aku kan kemarin kayak gini, masa kamu nggak mau sih beli ini? Terus aku kan kemarin udah baik sama kamu, kenapa sih terus kamu nggak baik lagi sama aku? Kan selalu gitu ya. Jadi ketika logika sudah bermain tuh selalu perhitungan banget gitu loh. Padahal sebuah hubungan tuh kita tuh bener-bener ikhlas harusnya menjalani, bener-bener nggak usah lah memikirkan apapun itu. Ya udah, kalau kamu dijahatin sama pasangan kamu, ya udah kamu ikhlasin aja, dan toh nanti akan ada hukum karmanya. Dan episode selanjutnya aku akan bahas hukum karma yang terbaru di 2024 maksudnya.
Oke, mungkin cukup sekian dulu. Thank you untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe. Thank you untuk kalian yang sudah standby terus di video-video aku, channel ini maksudnya ya guys. Dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang sudah support, dan aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal yang menyinggung kalian di luar sana. Tanpa sengaja aku minta maaf. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan apa yang aku mengerti. Jadi aku minta maaf ketika ada salah-salahnya ya. Oke guys, kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Eka Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.